saya mau bertaubat atau mungkinnya saya mau sembuh, kemudian datang nih ke BNN, itu nanti ditangkap nggak Pak? Waktu takutnya gitu Pak. Jadi begini, penyalahgunaan ini udah dijamin undang-undang segala, bahwa dilakukan rehabilitasi, karena mereka adalah korban. Iya. Pecandu ini adalah korban, penyalahgunaan adalah korban. Oke. Artinya apa? Tidak akan dipidanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kopai. Nah, Anggi boleh panggil Sobat ya, biar kita lebih dekat, biar kita lebih bestie. Dan Kopai sendiri itu Kota Payakumbuh, jadi Sobat Kota Payakumbuh. Dan hari ini ada yang baru di Kota Payakumbuh, yaitu Kopai Talk. Jelaskan semuanya di sini. Nah, kita bakal bahas apapun itu yang lagi viral, yang lagi hangat-hangatnya, yang lagi hot-hotnya, apapun itu ya. Pokoknya kita bakal jelaskan semuanya di sini. Dan untuk edisi perdana kali ini di studio kita sudah hadir narasumber kita. Assalamualaikum Bapak Feby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Sehat Pak? Sehat selalu, bahagia tanpa narkoba. Bahagia tanpa narkoba. Nah, udah di-spill nih sama narasumber kita. Karena memang di hari ini Sobat Kopai kita bakal membahas sesuatu yang kalau Anggi sendiri agak gimana gitu ya, agak takut nih Pak. Narkoba atau narkotika. Kita bakal bahas semuanya di sini di Kopai Talk. Tapi sebelumnya untuk Sobat Kopai jangan lupa untuk subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video terbaru, tentunya seputar informasi yang lagi viral, yang lagi hot, kemudian yang lagi hangat-hangatnya di Kota Payakumbuh. Nah, tadi udah di-spill sama Bapak Feby, hidup sehat tanpa narkoba. Dan hari ini itu Hani ya Pak. Hani ini sayang atau madu atau gimana nih sih Pak? Hari Anti Narkotika, Hari Anti Narkotika Internasional. Kirain hari anti sayang gitu Pak, karena Hani. Oke Pak Feby, ini Hani Hari Anti Narkotika Internasional ya Pak. Ini memang diperingati secara internasional, secara keseluruhan di seluruh dunia, atau udah menjadi komitmen bersama atau gimana nih Pak? Ya, jadi hari Anti Narkotika Internasional ini memang adalah satu hari yang dijadikan satu momentum untuk seluruh dunia untuk sama-sama kita memerangi permasalahan narkoba. Oke. Ini adalah wujud keprihatinan dunia terhadap banyaknya korban yang berjatuhan akibat penyalahgunaan narkotika. Oke, dan tentunya Pak Feby sendiri ini selaku pakar nih, karena beliau bertugas di Badan Narkotika Nasional ya Kota Payakumbuh atau BNNK Kota Payakumbuh. Karena ini Anggi kebiasaan ngomongnya narkoba Pak, jadi narkotika ini agak kepleset nih Pak lidahnya. Oke, berarti memang narkoba dan narkotika ini sesuatu yang sama atau beda sih Pak? Jadi narkoba itu adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Oke. Dan kalau BNN sendiri ini bahas semuanya ya, lingkup semuanya ya Pak ya, narkotika dan narkoba ini ya. Jadi kalau sesuai Undang-Undang 35 tahun 2009 bahwa BNN memang lebih fokus kepada narkotika. Oke. Jadi terkait dengan penyelidikan dan penyidikan masalah narkotika, kita hanya fokus di narkotika yang 3 golongan ini, golongan 1, 2, dan 3. Dan apa terkait obat-obatan terlarang, itu nanti ranahnya akan berbeda. Ranahnya beda lagi. Ada beberapa kasus, seperti tahun lalu, kami memperoleh informasi itu ada peredaran narkoba di Kelurahan Ibu, yang mana satu keluarga itu terlibat dalam peredaran obat-obatan terlarang jenis Eximer ketika itu. Kita memperoleh informasi. Kalau kita melakukan penindakan, karena sesuai undang-undang kita tidak diperkenankan nih untuk obat-obatan terlarang ini. Sehingga kita melakukan koordinasi kepada Sat Narkoba Polres Payakumbuh. Jadi kita di situ kolaborasi nih dengan Sat Narkoba untuk menindaklanjuti aduan masyarakat tersebut terkait dengan obat-obatan terlarang. Jadi yang berkompeten untuk melakukan penindakan terhadap obat-obatan terlarang ya Polres. Polres ya. Berarti kalau kita yang fokus untuk kepada narkotika. BNN narkotikanya. Oke, kalau memang ya kalau di masyarakat itu sama aja semuanya Pak, narkoba, narkotika kita nganggapnya sama gitu. Padahal ada 2 instansi yang berbeda yang saling berkolaborasi untuk memberantas narkotika ini. Nah, karena kali kita ngomongin Hani Pak, Hari Anti Narkotika Internasional, ini apa sih tujuan sebenarnya Pak? Kita harus gaungkan, apakah memang untuk meningkatkan kesadaran atau ada hal lain nggak Pak? Ya, tujuannya adalah ini adalah suatu momentum ya, momentum bagi kita semua untuk
untuk memerangi permasalahan narkotika ini. Ini adalah sebagai wujud keprihatinan kita bersama. Bentuk apakah yang kita perangi? Ya tentu kita di sini, kami dari BNN-RI, dari yang sebagai koordinator ya leading sektor penanganan permasalahan narkotika di Indonesia. Tentunya kami di sini harus mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat dan maupun pemerintah dan instansi untuk sama-sama kita memerangi permasalahan narkotika ini. Ini sebagai momentum sebenarnya. Mari kita menggandeng seluruh stakeholder, ya, aparat yang berwenang, bahkan sampai masyarakat. Ayo kita bergandengan tangan sama-sama kita memerangi permasalahan narkotika yang sudah sangat meresahkan lah. Betul sekali, karena kayaknya memang udah di mana-mana ya Pak ya. Iya. Bahkan dari usia masih belia itu kadang udah mulai coba-coba dengan zat-zat terlarang ini, narkotika ini. Dan dari Hari Hani ini sepertinya memang untuk meningkatkan kesadaran, mungkin seperti itu ya Pak. Kalau kita harus perangi narkotika dan narkoba ini, mungkin seperti itu Pak. Iya, yang harus kita jaga justru nih generasi penerus nih, anak-anak muda. Ya perlu diketahui bahwa angka prevalensi tahun 2024 berdasarkan survei antara BNN-RI, BPS dan BRIN itu sekarang menyentuh di angka 1,7 atau 3,3 juta jiwa penduduk Indonesia menggunakan narkotika. Ini menurun loh. Iya. Menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 1,9. Ini menurun menjadi 1,7. Tapi walaupun dia secara global menurun angka prevalensi tersebut, kalau kita lihat pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun justru itu mengalami peningkatan 0,01. Artinya apa? Usia anak remaja, anak sekolah, anak usia produktif ini mengalami peningkatan yang menjadi PR kita bersama nih untuk kita antisipasi jangan anak-anak kita generasi masa depan bangsa kita ini justru terpapar permasalahan narkotika. Ini akan mengganggu cita-cita bangsa kita untuk mewujudkan Indonesia emas tahun 2045 nanti. Karena memang di usia itu generasi emas penerus bangsa ya Pak. Betul. Ya antara 15-nya sekarang usia 15, 2045 nanti akan jadi pemimpin bangsa semua kan. Dan kalau udah terpapar narkoba, siapa nanti lagi yang bakal membangun bangsa ini, negeri? Kalau bisa jangan sampai pimpinan bangsa ini justru adalah pecandu narkoba. Bayangin aja kalau terjadi seperti itu. Oke, nggak bisa kita bayangkan, mungkin bakal karam kita semuanya Pak. Jangan sampai nauzubillahi min zalik ya. Oleh karena itu kita sama-sama lah bergandengan tangan, kita membentengi diri kita, bangsa kita dari bahaya narkoba. Karena akan dapat menghancurkan satu generasi dari satu bangsa. Ini faktornya apa sih sebenarnya Pak? Apakah memang lingkungannya atau memang karena masih labil gitu Pak? Banyak faktor. Sebenarnya yang pertama adalah ketahanan keluarga. Berawal dari diri dan keluarga si orang ini seorang manusia lah ya. Terutama lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ini sangat menentukan bagi seorang manusia sebelum dia melangkah lebih lanjut ke lingkungan yang lebih luas lagi. Kalau keluarganya sudah berantakan, dia pasti akan mencari pelarian di lingkungan luar lagi. Ketemulah mungkin circle-circle-nya yang tidak baik. Secara pergaulan dia melakukan penyalahgunaan narkotika dan justru disitulah mereka melakukan pelarian kepada lingkungan-lingkungan yang buruk tadi itu. Itu yang menjadi salah satu faktor kuat ya untuk banyaknya penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak sekarang ini. Oke, apalagi memang di usia itu usia yang sangat rentan ya Pak. Betul, ya. Kalau misalnya apalagi nih di usia itu keinginannya nggak terpenuhi, dia cari pelampiasan lain gitu ya. Karena usia tersebut usia segitu ya, tuh rasa ingin tahunya kan sedang tinggi-tingginya tuh. Sedang butuh pengakuan dari seluruh orang gitu kan. Nah inilah yang harus kita waspadai, sangat rentan sekali usia-usia tersebut. Makanya oleh karena itu peran keluarga sini sangat penting, terutama orang tua. Ya jangan sampai justru di satu keluarga itu ini bapak ibunya berantem terus. Nah ini anaknya nanti kan resah dia. Kemana kami mencari perlindungan lagi kalau orang tua kami berantem terus. Akhirnya mereka keluar. Dapat lingkungan yang mungkin mengajak dia happy-happy, senang-senang, mabuk-mabukan. Di luar sana gitu. Inilah yang menjadi pintu gerbang mereka untuk sekali mencoba akan terus dan rasa adiksinya akan tinggi sekali. Karena narkotika ini kan adiksi, ketergantungannya sangat tinggi sekali. Oke, tapi karena ketergantungan tinggi nanti apa memang bisa sembuh nggak Pak? Kalau memang berniat atau mau sembuh deh sebenarnya dari kembali ke diri ini. sendiri kalau masalah narkotika ini.
Jadi itulah ya permasalahan narkotika, jaminan sembuh memang tidak ada. Oke. Memang ada setelah direhabilitasi kita melakukan detoksifikasi terhadap pecandu narkotika, kita mengeluarkan racun-racun adiksi. Tapi apakah itu menjamin dia akan sembuh? Banyak kejadian. Kalau dia pasca rehabilitasi ternyata dia kembali ke lingkungannya lagi, itu akan relapse kembali. Jadi cuma aja sia-sia jadinya ya Pak. Faktor utama adalah lingkungan dan diri sendiri. Kembali lagi ke diri sendiri sebenarnya. Sering terjadi gitu. Dia udah dinyatakan sembuh nih, dia udah didetoksifikasi, dia udah clear. Kira-kira seperti itu. Ternyata dia balik lagi ke lingkungannya. Udah. Ini lagi balik lagi. Kembali lagi kepada diri sendiri sebenarnya, dan bagaimana keluarga melindungi anggota keluarganya sendiri atau anggota keluarganya gitu. Ya. Nah, berarti memang ini hari anti narkotika ini memang kita harus ingat-ingatin terus nih kayak sebagai pengingat ya Pak ya, sebagai alarm ya. Kalau ayo kita berantas narkotika. Kalau di Payakumbuh sendiri ini gimana sih Pak bentuknya peringatan hari anti narkotika ini Pak? Baik. Kita melaksanakan setiap tahun tanggal 26. Nah, untuk di Kota Payakumbuh, jadi gini, kita melaksanakan kegiatan Hari Ani tahun 2025 ini adalah melakukan renungan malam sebagai wujud keprihatinan. Juga. Ini dilakukan secara terpusat oleh BNN RI. Oke. Di BNN RI menghadirkan seluruh stakeholder dan instansi terkait, termasuk nanti ada pidato dari Bapak Presiden RI, di mana kita melakukan secara hybrid, di mana diharapkan seluruh pemerintah daerah dan Forkopimda untuk menghadiri. Iya. Jadi nanti malam kami akan melaksanakannya di Balai Kota, tepat jam 19.30. Oke. Samping itu kami tentu akan mengadakan acara tambahan, di mana kami di sini akan melakukan penyerahan piagam penghargaan P4GN kepada pemerintah daerah dan Forkopimda yang mana telah berperan aktif terhadap program P4GN di Kota Payakumbuh. Oke, P4GN kita juga ini mengundang apa nih, 50 kota nanti nih. Ya, P4GN ini sebelumnya apa nih Pak? Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Oke, itu programnya BNN. Ini programnya BNN ya. Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Oke, berarti nanti ini di sini ada pihak-pihak yang memang berjasa gitu di hari Hani ini, termasuk bupati nanti kita undang. Oke, berarti banyak nanti ya Pak ya. Siap. Oke, dan kalau dari sini kan kita lihat Hani ini memang sebagai momentum untuk pengingat kita berantas narkotika dimanapun lininya gitu ya Pak. Kalau tadi kita cerita itu lingkungan keluarga itu sangat penting. Kalau dari pemerintah sendiri itu khususnya ini BNN sendiri ini ada kayak pengawasan atau apa gitu Pak yang perannya untuk yang mungkin sudah terpapar atau mungkin calon-calon terpapar gitu. Ada peran BNN atau pemerintah sendiri nggak Pak? Ya, jadi memang kita dituntut untuk melakukan kolaborasi sekarang. Ya. Salah satu strategi Badan Narkotika Nasional sekarang adalah penguatan kolaborasi. Karena permasalahan narkotika ini memang tidak bisa secara sektoral saja kita tanggulangi. Tidak hanya bisa menjadi tanggung jawab BNN saja, tidak aja bisa menjadi tanggung jawab kepolisian saja untuk pemberantasannya, tapi sudah menjadi tanggung jawab bersama. Nah, oleh karena itu kami BNN selaku leading sektor P4GN tadi, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan narkotika, kita menggerakkan seluruh komponen masyarakat termasuk pemerintah daerah di sini. Ayo sama-sama yuk kita saling tanggulangi permasalahan narkotika seperti apa. Kita lakukan penguatan kolaborasi, kita melakukan peran serta seluruh instansi masyarakat untuk sama-sama kita berperang terhadap melawan permasalahan narkotika ini. Oke, dan seandainya nih Pak ya, kalau ada nih, misalnya saya mau bertaubat atau mungkinnya saya mau sembuh, kemudian datang nih ke BNN, itu nanti ditangkap nggak Pak? Ditangkap atau takutnya gitu Pak? Jadi begini, sesuai Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika, di pasal 54 itu dijelaskan bahwa pecandu dan korban penyalahguna narkotika wajib dilakukan rehabilitasi medis dan sosial. Oke. Artinya apa? Tidak akan dipidanakan. Iya, soalnya takut nih Pak. Nah, ini banyak masyarakat berita-beritanya betul kan. sekali. Masyarakat masih banyak yang belum tahu nih sekarang. Penyalahgunaan ini udah dijamin undang-undang sekarang bahwa dilakukan rehabilitasi. Karena mereka adalah korban. Iya. Pecandu ini adalah korban, penyalahgunaan adalah korban yang harus dilakukan rehabilitasi. Nah,
Yang dipidana yang penjara adalah siapa? Bandarnya, kurirnya, yang terlibat dalam pemufakatan jahat tersebut, itu harus dipidana, tidak bisa direhabilitasi. Tapi kalau untuk korban pecandu wajib dilakukan rehabilitasi. Jadi kalau untuk masyarakat saya himbau ya, untuk kesempatan ini nggak usah takut, segera laporkan aja ke BNN, ke BNN dan ke IPWL, institusi penguda wajib lapor. Itu laporkan aja ke kami. Dan kami jamin tidak akan dipidanakan. Itu secara sukarela. Justru orang tua ini pada takut nih. Biasanya ada anak yang pecandu narkotika, penyalahgunaan narkotika, dia takut melaporkan ke polisi atau ke BNN. Jangan-jangan ditangkap lagi nih kan. Nah itu nggak usah takut. Saya katakan sekali lagi bahwa itu udah dijamin undang-undang di pasal 54 tadi. Wajib dilakukan rehabilitasi. Justru kalau ada orang tua yang melindungi anaknya pecandu dan tidak dilaporkan, dia kena pidana nanti. Ada tuh di undang-undang tuh. Itu 1 tahun kurungan penjara nanti dan denda 1 juta rupiah. Kalau orang tua yang ngelindungin ya, padahal tahu bisa direhab ya Pak. Nggak usah takut. Dan memang ya sebagai penyalahguna ini kan sekarang yang jadi permasalahan adalah stigma yang beredar di masyarakat ini seperti apa. Nanti kalau kita lapor nanti apalagi ditangkap. Iya. Nanti tetangga ngeliat wah dia pecandu tuh apa. Stigmanya udah jelek terhadap pecandu ini. Seolah tidak ada tempat di masyarakat. Betul. Yang ini yang stigma ini harus kita jadi namanya pecandu, korban penyalahgunaan adalah korban yang harus kita sama-sama lindungi. Terutama dari ketahanan keluarga tadi, orang tua. Kita harus sembuhkan anak-anak kita. Jangan sampai justru nanti berlarut-larut, justru akan parah, semakin parah. Udah berlarut semakin parah nantinya. Oke, nah karena memang kan kita lihat di sinetron, bukan di sinetron ya, di TV ya, ada infotainment macam-macam artis ditangkap. Sinetron ya? Drakor Pak. Drakor aja, sesuai drakor gitu. Sesuai drakor atau di infotainment ya Pak ya, dan juga di berita-berita ini artis tertangkap dalam penggunaan narkoba, pesta miras. Nah itu nih yang bikin memang justru Anggi sendiri mikirnya kayak gitu juga. Nanti kalau kita lapor, kita pemakai gitu kan, padahal kita niatnya mau sembuh, takutnya malah ditangkap gitu. Ya jadi gitu, sesuai dengan amanah Undang-Undang 35 dan arahan pimpinan kami, bahwa yang namanya penyalahguna, pecandu, kita tidak boleh tangkap dan penjarakan. Kita harus rehabilitasi. Berarti udah dijamin ya sudah Pak jamin. Ya. Kami BNN menjamin. Masyarakat yang mau nih, mau sembuh atau mau direhabilitasi, nanti silakan laporkan mungkin atau daftar. Langsung aja ke BNN-nya ya. Bawa aja KTP dan kartu keluarga. Dan satu lagi gratis. Tidak dikenakan biaya. Oke, berarti itu berapa lama itu Pak? Kalau ada pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan BNN bahwa rehabilitasi berbayar, ya terutama di BNN, laporkan ke kami segera. Kami jamin gratis. Itu berapa lama sih Pak proses rehabilitasinya? Jadi ada beberapa tahap ya. Yang pertama kalau misalnya masih kategori ringan, kita bisa arahkan ke rawat jalan nanti. Cukup rawat jalan aja. Nanti kita ada konseling namanya. Memang kan namanya narkoba ini kan berpengaruh pada kejiwaan seseorang. Jadi kita konseling. Apa sih permasalahan? Intinya adalah permasalahan ini nih. Akar permasalahannya harus diselesaikan dulu. Permasalahannya apa sih sehingga dia bisa memakai narkoba. Itu dulu. Jadi konseling itu yang ringan. Kemudian ada yang berat. Ringan dan sedang masih bisa wajib lapor ya dan rawat jalan. Yang berat ada lagi. Yang berat ini adalah sudah sampai ke penyakit-penyakit kronis. Karena narkoba ini kan dia bisa ke otak, ya, Pak. Ke internis penyakit dalam kita ya kan. Itu bahaya, udah ke jantung, liver, paru-paru, bahkan otak bisa sampai ke kejiwaan. Nah itu bisa kita arahkan kepada rawat inap. Rawat inap di mana? Kami BNN memiliki 6 di Indonesia. Itu yang pertama ada di Balai Besar Lido di Jawa Barat. Kemudian untuk di Sumatera itu ada di Deli Serdang, Kalianda, Lampung Selatan. Kemudian ada di Kepri, Batam. Terus kemudian untuk di Kalimantan ada di Tanah Merah dan Sulawesi ada di Badoka. Sulawesi Selatan, Makassar. Itu milik BNN dan kita jamin itu gratis. Gratis semuanya. Tidak dikenakan biaya sepeser pun. BNN yang tanggung. Oke. Negara yang tanggung. Negara yang tanggung. Karena udah dijamin undang-undang. Karena undang-undang telah menjamin sehingga ya mau nggak mau pembiayaannya pun juga dijamin. Jadi gratis. Gratis semuanya untuk masyarakat yang memang mau. Kecuali swasta ya. Nah, kalau swasta lain ceritanya. Kalau di BNN RI untuk pemerintah itu gratis. Oke, nah mungkin masyarakat nih di rumah yang nonton ini sekarang ya podcast kita ini ya, atau tetangga atau bahkan jadi keluarga sendiri, ya udah jangan takut untuk melaporkan
Kalau mau sembuh, kalau mau direhabilitasi, silakan daftarkan diri aja ke BNN kan, Kota Payakumbuh. Nah, kalau di Hari Hani ini ada program misalnya mencari yang mau pecandu yang mau sembuh, ada gitu-gitunya nggak Pak? Misalnya di Hari Hani ini Pak? Ya paling kami hanya bisa menghimbau ya, Oke. menghimbau nggak usah takut untuk melapor Iya. kepada BNN. Lapor kepada kami, akan kami tangani secara profesional. Intinya seperti itu. Karena kita harus berani lapor diri gitu loh. Saya pengen sembuh nih. Yang bahayanya apa? Namanya seorang pecandu, penyalahguna, pasti barang dibawa kemana-mana dong. Oke. Suatu saat di jalan ternyata kena razia. Iya. Namanya pihak kepolisian kan pasti bisa melihat bahwa mencurigakan nih, mukanya kok begini. Jangan-jangan make, digeledah ternyata ada 1 linting ganja misalnya. Ada 1 paket kecil sabu misalnya. Berarti ada barang bukti yang melekat di tangannya kan. Itu akan diproses nanti. Walaupun nanti bisa diarahkan ke rehabilitasi dengan tim asesmen terpadu. Tapi kan proses jadi panjang. Makanya sebelum kejadian itu kita antisipasi, kita lapor dulu. Karena kita jamin jangan sampai. Jadi kita akan arahkan hati-hati dengan barang ini gitu loh. Itu sih. Oke, dan untuk Hani ini kan memang udah internasional nih Pak. Kalau di dunia, lingkupnya dunia memang semua negara kayaknya memang mencekal gitu ya Pak untuk peredaran narkotika ini. Mungkin ada yang spesial nggak Pak untuk peringatan Hani di tahun 2025 ini yang beda mungkin dari tahun-tahun sebelumnya? Ya, yang spesial apa ya, kita hanya mengusung tema sekarang pemutusan mata rantai aja ya, melalui rehabilitasi, pencegahan dan pemberantasan menuju Indonesia Emas 2045. Itu tema kita sekarang. Yang pertama adalah pencegahan. Pencegahan yang harus kita gelorakan penuh, karena pencegahan adalah merupakan satu investasi yang berharga bagi kehidupan seorang manusia, terutama pencegahan terhadap narkotika ya. Ya kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Gitu, kalau udah kebakaran dulu nanti gimana mau mencegah? Mari kita mencegah dulu sebelum terjadi. Jadi saya juga menghimbau yang belum pernah nyoba nih, jangan sekali-sekali nyoba. Yang ngeri itu adalah orang yang baru coba pakai. Banyak kejadian baru coba pakai. Kami sering melakukan asesmen terpadu dan tangkapan. Itu baru pertama kali pakai karena sial, dia akhirnya ketangkap sama polisi. Gitu. Baru coba pakai. Sebenarnya mau coba-coba tapi karena udah lingkungan tadi gitu ya, Pak. Teman-temannya ayo dong coba dong apa segala macam. Mungkin karena dia pelarian dari rumahnya keluarganya yang berantakan, keluarganya yang tidak harmonis, sehingga dia melakukan pelarian keluar, ketemulah teman-teman lingkungan yang mungkin ngajak dia asik lah seolah-olah. Pakailah coba ini barang ya kan. Nah itu ini akan nanti dengan rayuannya ini akan mengatasi semua permasalahan kamu masalah ini. Itu kejadian. Itu hanya rayuan akhirnya maut coba. gitu ya Pak, rayuan gombal ya. Akhirnya coba, ternyata karena narkotika itu adalah adiksi, bisa menimbulkan ketergantungan. Sekali coba akhirnya udah terus menerus. Kalau bahasa Minang, lataraso lamaknya. Memang agak susah lapehnya. Gitu. Oke, berarti memang di Hani 2025 ini untuk rehabilitasi, fokus rehabilitasi dan juga pemberantasan juga. Iya, pemberantasan narkotika sampai ke akar-akarnya. Di sini kita pemberantasan, kalau kita perhatikan saat narkoba luar biasa itu. Sampai puluhan laporan kepolisian yang sudah ditindakan. Ya sudah banyak juga penangkapan ya Pak ya. Penangkapan juga. Dan baru-baru ini juga BNN kemarin awal bulan suci Ramadan. 7 kilo sabu. 7 kilo sabu. Di Kotonanampe dekat SD 02 itu, Jalan Soekarno-Hatta. Itu jaringan internasional yang kita ungkap. Jadi BNN provinsi berkolaborasi dengan BNN Payakumbuh. Kita melakukan penangkapan di situ. Pas di dekat SDN 02 itu. Itu 7 kilo. 7 kilo. Dan udah jaringannya udah internasional. Padahal lagi mikir selaku masyarakat Payakumbuh, kayaknya Payakumbuh aman kok dari narkotika gitu ya. Karena sabu ini produk import. Clandestine lab-nya belum ditemukan di Indonesia, belum ditemukan di Indonesia. Sabu ini khusus sabu ya, produk import. Makanya yang masuk ke Indonesia adalah dari jaringan internasional. Ada jaringan internasional yang masuk ke Indonesia untuk narkotika itu ada Golden Triangle, Golden Crescent, Golden Peacock. Golden Crescent itu dari kawasan Timur Tengah. Itu yang memproduksi dari Afghanistan dan kawasan Timur Tengah. Daerah-daerahnya ya. Karena dia penghasil opium, penghasil apa segala macam di situ. Kemudian ada Golden Peacock. Golden Peacock itu kawasan Amerika Selatan.
kayak Meksiko, Kolombia itu penghasil tanaman koka di situ, kokain. Kemudian yang terakhir, kalau yang masuk ke Indonesia paling banyak adalah dari Golden Triangle, dari Laos, Myanmar, Thailand dan sekitarnya. Jadi kawasan Asia Tenggara. Makanya sering kita jumpai barang bukti itu terbungkus teh Cina. Oh iya. Warna hijau tuh kan. Nah itu udah pasti jaringannya dari jaringan Asia Tenggara. Iya, atau di sampelnya disamarkan ya, isinya ternyata seolah-olah teh dia, ternyata dalamnya adalah garam Cina. Atau hal-hal lain disamarkan ya, tapi polisi dan juga pihak BNNK Ya, udah kita mencium ya. identifikasinya. Oke Pak. Dan mungkin untuk di BNN sendiri dalam rangka Hari Hani ya di tahun 2025 ini ada harapan tersendiri nggak Pak? Khususnya untuk Kota Payakumbuh. Baik, harapan tentunya pada kesempatan ini saya akan mengajak seluruh komponen ya, dari pemerintah daerah, penegak hukum sampai seluruh masyarakat. Yuk mari kita sama-sama memerangi permasalahan narkotika. Dan perlu diketahui sekarang Sumatera Barat, Payakumbuh sudah bukan perlintasan lagi, sudah menjadi destinasi peredaran narkotika. Hal ini dibuktikan dengan apa? Banyaknya ungkapan kasus yang kita peroleh. Yang pertama tahun 2024 yang lalu, setengah ton ganja berhasil kita amankan. 624 kilo itu bisa kita klaim sebagai terbesar pertama kali di Sumatera Barat tuh, tangkapan ganja sampai setengah ton lebih itu dari Aceh. Dan ternyata itu bukan hanya melintas, biasanya kan kalau dari Aceh mau memasarkan ke Jakarta misalnya, dia melintas aja Sumatera Barat kan, nggak mampir-mampir gitu ya. Mampir-mampir, ini enggak, ini kemana? Tujuannya Tujuannya adalah ke Batu Sangkar. Oh, Batu Sangkar. Batu Sangkar dulu. Di Batu Sangkar kita temukan gudangnya. Dan ternyata di Batu Sangkar ini, di gudangnya ini, nanti dari 19 kabupaten kota di Sumatera Barat akan menjemput tuh. Modusnya seperti itu, akan menjemput barang tersebut, akan diedarkan dimasukkan ke kabupaten kota. Oke, berarti jaringannya memang sudah jaringan udah terbentuk. Ya, udah terbentuk ya Pak. Begitu juga yang 7 kilo sabu tadi, dia akan tujuannya ke Padang. Jadi udah destinasi sekarang, termasuk Payakumbuh. Sudah destinasi sekarang. Banyak tangkapan-tangkapan dari Polres kita perhatikan kan, itu udah sampai ke sini udah tujuan berarti. Jadi udah bukan destinasi wisata lagi, jadi destinasi peredaran narkotika. Ini sangat sangat mengerikan sekali kalau hal ini terjadi. Nah, saya imbau mungkin marilah sama-sama kita merangi permasalahan narkotika ini. Karena yang diincar apa? Sumber daya manusia kita. Di tengah pemerintah sekarang sedang ingin menaikkan kualitas sumber daya manusia dengan melalui program makan bergizi gratis misalnya, MBG itu. Satu ada upaya-upaya dari pihak tertentu, dalam hal ini mungkin bandar sindikat narkotika, untuk mendegradasi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Apalagi ranah Minang nih. Ranah Minang memiliki sumber daya manusia yang tinggi loh. Tidak punya SDM rendah kita. Karena apa saya bisa berkata seperti itu? Banyak tokoh-tokoh bangsa, pendiri bangsa berasal dari ranah Minang. Ada siapa? Ada Bung Hatta, Agus Salim, ya kan? Ada HR Rasuna Said, ada Tan Malaka, dan Sultan Syahrir dan sebagainya. Bahkan ulama besar lahir dari Sumatera Barat, Buya Hamka. Kita harus jaga itu. Karena Sumatera Barat, Payakumbuh memiliki potensi sumber daya manusia yang bahkan berkembang terus ke depannya nanti. Nah, gini kita sangat sayangkan jangan sampai justru ada upaya-upaya dari bandar narkotika untuk menghancurkan sumber daya manusia kita. Jangan sampai ini nanti justru malah mendegradasi kualitas sumber daya kita ini. Nah, sekali lagi Sumatera Barat ranking 6 loh seluruh Indonesia menurut Drug Report BNN. Ranking 6 untuk kawasan rawan penyalahgunaan narkotika. Udah warning sekali nih. Waspada ini ya Pak ya. Nggak bisa lengah-lengah lagi. Nggak bisa lengah-lengah lagi. Kita udah waspada semuanya. Oke, kalau untuk pribadi atau mungkin untuk keluarga sendiri apa nih Pak? Kalau untuk orang-orang tua yang apalagi sekarang ini handphone ini pengaruhnya memang sangat luar biasa sekali. Handphone selalu jadi kambing hitam kayaknya ya. Sebenarnya banyak ininya loh. Sebenarnya bukan hanya handphone ya Pak. Banyak ya ada plus minus ya. Namanya teknologi kan berkembang terus. Justru kita namanya manusia ini harus selalu menyesuaikan dengan kondisi zaman yang ada. Ya kalau handphone ini kan kok jadi handphone sih? Dari narkoba jadi handphone. Dari narkoba ke handphone. Karena di handphone dia ngelihat nih Pak, kayaknya ini enak nih, kayaknya ini bisa nge-fly nih gitu. Pinter-pinter kita ya kembali lagi sebenarnya ke diri sendiri ya. Kontrol juga ya dari keluarga ya. Terutama anak-anak kecil. Mereka nih ya memegang handphone kan segala informasi bisa diterima nih. Gitu. Ya, mereka di situ butuh kontrol dan pengendalian dari orang tua. Harus awasi anak-anak kita juga. Bukan hanya handphone aja, pergaulan pun juga seperti itu. Dan yang lebih utama lagi adalah keharmonisan dalam keluarga.
saya bisa mungkin menghimbau di sini agar orang tua, ayah dan ibu ini cobalah harmonis. Jangan baca kak ya, apalagi berantem depan anak gitu. Anak pasti kan stres itu. Namanya anak-anak masih kecil ya, masih remaja, melihat orang tuanya berkelahi terus segala macam. Ternyata akhirnya mencari pelarian di luar. Ujungnya apa? Narkoba. Jadi sekali lagi ketahanan keluarga agar ditingkatkan, dikuatkan. Nah ini kami juga, alhamdulillah kemarin Ibu Wali Kota selaku Ketua TPPKK, kita akan berkolaborasi nih untuk ketahanan keluarga terkait dengan ketahanan keluarga agar tidak berdampak masalah narkotika ini. Agar tidak terjerumus ya, Pak. Kita akan manfaatkan peran serta dari Dasawisma di sini untuk berperan serta menanggulangi permasalahan narkotika. Dan alhamdulillah bersambut nanti malam kita akan melakukan perjanjian kerjasama dengan Ibu Ketua TPPKK. Oke, nah jadi memang sepertinya dari lingkup kecil dulu nih, dari keluarga dulu, ketahanan keluarga memang yang sangat penting agar anak-anak dan juga lingkungan sekitarnya ya bisa tetap dikontrol dengan baik agar tidak terjerumus nih dengan narkotika ini, narkoboy. Oke. Oke, kirain tadi BNNI apa bintang nanya-nanya gitu atau Bini nelpon-nelpon. Ternyata Badan Narkotika Nasional. Oke, terima kasih Bapak Feby. Sama-sama Bu Anggi. Bincang-bincang Baik. enaknya ya, bincang-bincang gurihnya ya di hari ini. Terima kasih Bapak Feby. Nggak kerasa ya, udah berapa? Ya nggak kerasa ya. Dan habis ini mungkin masih ada aktivitas lain Pak Feby, mungkin mau melakukan penyuluhan lagi. Ya kita mungkin persiapan kali, persiapan untuk kegiatan nanti malam. Oke. Doain ya, ntar malam. Doain semoga lancar. Insyaallah hari ulang tahun peringatan ya, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional di Kota Payakumbuh tahun 2025. Kami undang Bupati juga soalnya. Oke, banyak stakeholder yang hadir ya. Paliko. Dan kita doakan bersama untuk Sobat Kopai, semoga Paliko memang bebas dari narkoba. Amin. Mari berantas narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Salam Indonesia bersinar. Oke, untuk Sobat Kopai yang ada di rumah, sekali lagi ayo hidup sehat tanpa narkoba. Dan jangan lupa juga untuk subscribe tentunya Kopai Tal untuk mendapatkan informasi dan juga video-video terbaru, terupdate, isu-isu terkini, terhot ya, terhangat dan juga lagi viral. Dan tentunya juga terima kasih yang udah nontonin di episode ini. Kita bakal bahas semuanya di sini di Kopai Tal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.